PBGPAI 2025. Perkenalkan, nama saya Citra Puspita Maulida dari LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PBGPAI 2025 pada Selasa tanggal 7 Oktober 2025 di fase D kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semua berarti sehat semuanya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sebelum dimulai. Jadi semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan juga berkah. Oleh ketua kelas ya, Chelsea berdiri ketua kelasnya. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kalian kita berdoa bersama-sama. Berdoa Al-Quran. Berdoa sebesar. Di absen dulu ya hari ini. Siapa yang tidak masuk? Hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Yang nggak masuk hari ini siapa? Ahmad. Oh, Ahmad. Kenapa Ahmad nggak masuk? Sakit. Yang lainnya alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga yang datang diberi kesehatan selalu. Kemudian teman-teman yang belum bisa masuk sakit bisa diberi kesembuhan dan kesehatan supaya bisa masuk sekolah seperti biasa. Sebelum pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional dulu supaya tambah semangat. Ini bisa maju untuk memimpin lagu Indonesia. Supaya semakin semangat lagi sebelum pembelajaran, mari kita ice breaking dulu ya. Biar semakin fokus dan semakin konsentrasi sebelum pembelajaran. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Siap. Sekarang kita mulai pembelajaran. Hari ini apa yang membuat kalian semangat? Sekarang hari ini ke sekolah, berangkat pagi-pagi, kemudian semangat sekolah. Apa yang membuat semangat? Semangat apa? Semangat mencari ilmu, benar. Semangat mencari ilmu supaya apa? Nantinya bisa apa? Ilmunya bisa bermanfaat sampai kita dewasa. Setelah semangat sekolah, hari ini apa yang kalian syukuri? Ayo. Syukur yang pertama sekali apa? Syukur apa? Coba Zahra. Hari ini bersyukur kenapa Zahra? Bersyukur diberikan apa? Ya, betul, diberikan kesehatan. Alhamdulillah bisa masuk di sini dalam keadaan sehat. Tadi ada yang izin sakit. Nah, itu termasuk apa? Rasa syukur kita, alhamdulillah diberi kesehatan. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin membahas tentang apa? Oh ya, Amel. Betul sekali Amel. Apa? Melestarikan lingkungan. Akan membahas, bisa dilihat di sini, tujuan pembelajaran. Jadi sebelum mulai kita harus tahu apa ini tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi yang pertama yang dibahas, oh apa sih itu rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara suhuf dan kitab. Jadi ada perbedaan apa sih? Perbedaan antara suhuf dan kitab. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta nabi dan rasul yang mendapatkannya. Siapa saja, kitabnya apa saja, dan siapa saja yang mendapatkan kitab tersebut. Kemudian selanjutnya peserta
sebagai petunjuk dan penuntun umat manusia. Nabi siapa? Nabi Musa. Jadi yang pertama yaitu kitab Taurat, kemudian yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Yang ketiga kitab Injil. Kepada diturunkan kepada siapa? Isa. Yang terakhir ada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kandungan kitab-kitab dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran yang diturunkan pada zamannya Nabi Musa. Berarti itu untuk perintah apa? Larangan menyembah berhala. Ibu guru akan membagi LKPD. Jadi di sini ada penilaian formatif. Jadi penilaian formatif di sini yaitu penilaian secara berkelompok. Jadi penilaian secara berkelompok, kemudian nanti ada penilaiannya. Oh ini teman-temannya aktif membantu untuk mengerjakan dan membahas tugas kelompok. Kemudian ada juga teman-teman yang kurang aktif, bisa disemangati untuk bisa mengerjakan. Kemudian ada juga penilaian individu. Jadi nanti saling bekerja sama untuk membahas persoalan yang akan kita bahas. Ya. Jadi kelompoknya ini nanti dibagi menjadi
menurunkan wahyu-Nya dalam bentuk kitab-kitab suci kepada para rasulnya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Isi ajaran untuk menggunakan tanda-tanda Di mana? Bisa ditunjukkan mana yang termasuk letak? Mana yang termasuk letak kitab Injil di di sini berarti kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Terbatas kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah, kalau semua kelompok sudah presentasi maju ya. Tadi sudah saling berkolaborasi bersama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam tadi kasus. Kenapa? Apa yang ada di dalam kitab Taurat? Apa yang ada dalam kitab Zabur? Apa yang ada dalam kitab Injil dan kitab Al-Quran? Hari ini materi yang dibahas adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa tadi? 4. Yang pertama kitab Injil, yang kedua Taurat, Zabur dan Suhuf. Kitab dan Suhuf apa? Kalau kitab diwahyi Allah diturunkan kepada Nabi dan Rasul dibukukan. Kalau yang tidak dibukukan apa? Suhuf. Dan kemudian ada beberapa intisari dari kitab